Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi pendekatan struktural. Sebelum lanjut ke materi yang akan kami bahas, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, yang pertama perkenalkan saya terlebih dahulu, yaitu Maria Nursabani dengan nomor induk mahasiswa 2011000112, dengan teman saya yang pertama Marsukotul Muyasaro dengan nomor induk mahasiswa 20011010104. Adapun materi yang akan kami bahas mengenai yang pertama ada pengertian dari pendekatan struktural, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada unsur intrinsik, yang keempat ada kelebihan dan kekurangan, yang kelima adalah pola pembelajaran apresiasi berdasarkan pendekatan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan penutup. Ya, mari kita simak presentasi yang akan kami jelaskan di slide berikutnya. Ya, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari pendekatan struktural. Pendekatan struktural menurut Satoto merupakan pendekatan intrinsik, yakni membicarakan karya tersebut pada unsur-unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Pendekatan tersebut meneliti karya sastra sebagai karya yang otonom dan terlepas dari latar belakang sosial, sejarah, biografi, pengarang, dan segala hal yang ada di luar karya sastra. Kemudian, pengertian selanjutnya menurut Theo, pendekatan struktural mencoba menguraikan keterkaitan dan fungsi masing-masing unsur karya sastra sebagai kesatuan struktur yang bersama-sama menghasilkan makna menyeluruh. Sehingga kesimpulan dari arti pendekatan struktural adalah suatu pendekatan dalam ilmu sastra yang cara kerjanya menganalisis unsur-unsur struktur yang membangun karya sastra dari dalam, serta mencapai relevansi atau keterkaitan unsur-unsur tersebut dalam rangka mencapai kebetulan makna. Ya, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari pendekatan struktural. Pendekatan struktural bertujuan untuk membongkar dan memaparkan secermat, seteliti, semendetail, dan semendalam mungkin keterkaitan dan keterjalinan semua unsur dan aspek karya sastra yang bersama-sama menghasilkan makna menyeluruh. Adapun unsur intrinsik dalam pendekatan struktural diantaranya terdapat yang pertama, alur, yang kedua, tokoh atau penokohan, yang ketiga ada latar atau setting tempat, yang keempat ada tema dan amanat. Selanjutnya pembahasan akan dibahas oleh teman saya yaitu Marsukotul Muyasaro. Tetap simak video selanjutnya ya. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai unsur intrinsik dalam pendekatan struktural. Yang pertama, alur atau plot. Stanton dalam Nurgiantoro tahun 2000 mengemukakan bahwa alur atau plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan peristiwa yang lain. Esther Mursal tahun 1990 merumuskan bahwa alur bisa bermacam-macam. Yang pertama, alur maju atau konvensional progresif adalah teknik pengaluran di mana jalan peristiwa dimulai dari melukiskan keadaan hingga penyelesaian. Yang kedua, alur mundur atau flashback, sorot balik atau regresif adalah teknik pengaluran dan penetapan peristiwa dimulai dari penyelesaian kemudian ke titik puncak sampai melukiskan keadaan. Yang ketiga yaitu ada alur tarik balik atau backtracking, yaitu
teknik pengaluran di mana jalan cerita peristiwanya tetap maju. Hanya pada tahap-tahap tertentu, peristiwa ditarik ke belakang. Unsur intrinsik kedua yaitu ada tokoh. Tokoh berhubungan dengan watak atau kepribadian tokoh-tokoh tersebut. Menurut Suroto tahun 1989, watak, perwatakan, dan karakter menunjuk pada sifat dan sikap para tokoh, seperti ditafsirkan oleh pembaca, lebih menunjuk pada kualitas pribadi seorang tokoh. Menurut Nurgiantoro tahun 2000. Penokohan atau karakter, atau disebut juga perwatakan, merupakan cara penggambaran tentang tokoh melalui perilaku dan pencitraan. Panuti Sujiman menceritakan definisi penokohan adalah penyajian watak tokoh dan penciptaan citra tokoh. Tahun 1992. Yang unsur intrinsik yang ketiga ada latar atau setting. Latar atau setting adalah suatu yang menggambarkan situasi atau keadaan dalam penceritaan. Panuti Sujiman mengatakan bahwa latar adalah segala keterangan, petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana. Tahun 1992. Sumarjo dan Saini KM pada tahun 1997 mendefinisikan latar bukan hanya menunjuk tempat atau waktu tertentu, tetapi juga hal-hal yang hakiki dari suatu wilayah sampai pada pemikiran rakyatnya, kegiatan, dan lain sebagainya. Yang keempat, yaitu ada tema dan amanat. Secara etimologis, kata tema berasal dari istilah meaning yang berhubungan arti, yaitu sesuatu yang lugas, khusus, dan objektif. Sedangkan amanat berasal dari kata significance yang berurusan dengan makna, yaitu sesuatu yang kias, umum, dan subjektif, sehingga harus dilakukan penafsiran. Melalui penafsiran itulah yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat. Dari Juhel dalam Theo tahun 1984. Baik pengertian tentang arti maupun makna, keduanya memiliki fungsi yang sama sebagai penyampai gagasan atau ide kepengarangan. Kemudian, selanjutnya yaitu ada kelebihan pendekatan struktural. Keuntungan atau kelebihan metode strukturalisme memegang teguh kelengkapan, keterjalinan struktur, dan otonomi karya sastra, serta metode telaah sastra yang disukai ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penelaah atau apresiator, tidak perlu memiliki latar belakang budaya, sejarah, psikologi, sosiologi, filsafat, dan sebagainya yang cukup luas untuk membaca karya sastra. Yang kedua, pembaca dapat menggali struktur karya sastra sedalam-dalamnya, sampai pada keterjalinannya yang paling rumit sekalipun. Yang ketiga, pembaca dapat menelaah karya sastra secara objektif karena hanya menelaah struktur karya sastra. Selanjutnya ada kelemahan pendekatan struktural. Kelemahan metode strukturalisme adalah keyakinannya yang terlalu berlebih terhadap otonomi karya sastra. Akibatnya, terabaikanlah dua hal pokok yang penting dipertimbangkan dalam rangka mencari dan menemukan makna karya sastra, yakni kerangka sejarah dan kerangka sosial budaya yang mengitari karya sastra tersebut. Secara lebih rinci, kelemahan itu adalah yang pertama, strukturalisme murni belum mengungkapkan teori sastra yang tepat dan lengkap. Yang kedua, menelaah karya sastra secara terpisah, padahal karya sastra harus diteliti dan dipahami dalam rangka sistem sastra dengan latar belakang sejarah. Yang ketiga, terlalu meyakini bahwa karya sastra mempunyai struktur yang objektif. Yang keempat, telaah strukturalisme yang hanya menekankan otonomi karya sastra akan menghilangkan fungsi referensialnya, sehingga karya sastra
dimenaragadingkan dan kehilangan referensi sosialnya. Selanjutnya ada pola pembelajaran apresiasi sastra berdasarkan pendekatan struktural. Pola pembelajaran apresiasi sastra, baik apresiasi puisi maupun prosa fiksi berdasarkan pendekatan struktural menekankan pada pola penggunaan analisis. Pembelajaran dimulai dari proses pengenalan unsur karya sastra yang akan dianalisis, kemudian baru melakukan kegiatan analisis. Pada tahap analisis ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah mengidentifikasi unsur karya sastra yang dianalisis, kemudian mengklasifikasikannya, dan setelah itu baru menyimpulkannya. Terakhir ada kesimpulan. Pendekatan struktural adalah pendekatan intrinsik, yakni membicarakan karya tersebut pada unsur-unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Pendekatan tersebut meneliti karya sastra sebagai karya yang otonom dan terlepas dari latar belakang sosial, sejarah, biografi pengarang, dan segala hal yang ada di luar karya sastra, menurut Satoto tahun 1993. Tujuan dari pendekatan struktural dalam karya sastra yaitu membongkar dan memaparkan secermat, seteliti, semendetail, dan semendalam mungkin keterkaitan dan keterjalinan semua unsur dan aspek karya sastra yang bersama-sama menghasilkan makna menyeluruh, menurut Tiu tahun 1984. Unsur-unsur intrinsik dalam pendekatan struktural ada 4, yaitu alur atau plot, tema dan amanat, latar atau tempat, waktu dan sosial, dan juga tokoh. Halo teman-teman, bagaimana hasil pemaparan dari kelompok kami mengenai materi pendekatan struktural? Sangat menarik, bukan? Semoga apa yang kami sampaikan dapat mengena di hati kalian ya. Mohon maaf apabila dalam bertutur kata dan dalam mengucapkan materi atau membahas materi ada sedikit kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.